Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bukti normalitas ya, untuk bagaimana dispersi, skenes dan kurtosis. Nah, jika kita mencarinya secara manual, mungkin akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, makanya saya selalu berpesan kepada Bapak Ibu bahwa seminimal mungkin Bapak Ibu punya aplikasi SPSS di di laptopnya masing-masing untuk memudahkan kita dalam proses menganalisa data. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang distribusi frekuensi ya. Sebelum distribusi frekuensi, kita membahas tentang mean, median, modus, persentil, kuartil. Nah, hari ini kita coba bahas tentang keruncingan dan kemiringan sebuah data atau dispersi ya. Nah, sebelumnya lagi kita membahas tentang skala ya. Coba kita ingat kembali, skala ada di mana skala data itu? Singkatannya. Ada nominal. Yang kemarin kelompok berapa? Nominal, ordinal, interval, rasio. Ya kan? Terus ada statistik deskriptif juga sebelumnya kita pelajari. Nah, hari ini kita masuk ke skenes and kurtosis ini dengan kita coba menggunakan aplikasi SPSS. Nah, aplikasi SPSS itu tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat. Ini untuk memudahkan kita. Nah, sebelum ke aplikasi SPSS, sebaiknya bukan berarti di SPSS kita tidak bisa membuat ataupun mengetik secara manual di sana bisa, cuma itu makan waktu yang lama juga. Jadi sebelum Bapak Ibu olah datanya ke SPSS, kita misalkan kita punya data hasil rekap kinerja sejumlah 58 karyawan misalnya. Ada 58 karyawan yang kita punya rekap hasil kinerjanya seperti ini. Seperti di layar. Setelah kita rekap, nanti baru dari rekapan inilah yang kita copy pastekan ke SPSS. Nah, dari data ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa jumlah responden kita ataupun N-nya itu jumlahnya adalah 58. Ada 58 data yang bakal kita olah ke SPSS. Nah, kita kembali ke SPSS. Di SPSS itu ada data view dan variabel view. Ya, data view dan variabel view. Untuk penamaan variabel yang ada itu kita di variabel view. Ya, misalnya nama variabelnya variabel apa? X atau apa? X, ya kan? Dengan label tadi kinerja ya, kinerja. Ini kita satu buah data saja yang kita cari skenes dan kurtosisnya. Karena kita dari data tadi kita cuma ada satu data. Misalnya kita label dia tadi kinerja ya, kinerja, kan? Kinerja. Lalu kita lihat ke data view. Yang X tadi sudah ada di sini. Ini ada Bapak Ibu lihat nih, ada kinerja X, kinerja ya. Kita lihat ya, kinerja. Nah, selanjutnya kita pergi ke Microsoft Excel karena datanya sebenarnya bisa kalau mau kita tulis juga secara manual ya, misalnya nih ya 4 ya kan, 3 2 1 misalnya, bisa kan? Tapi kan butuh, kalau misalnya data kita ribuan kan kacau juga ya kan? Enak kita copy pastekan. Oke. Jadi kalau contoh yang, jadi ingat tadi begitu kita masuk ke SPSS, yang pertama kita ke variabel view, kita bikin dulu namanya dia, baru kita ke data view. Nah, di data view ini, di sanalah kita akan memasukkan datanya. Nah,
Jadi misalnya sudah kita rekap datanya seperti ini. Ada di variable view, kita rekap datanya, kita copy. Oke. Copy. Oh, kok nggak sampai atas ini, bentar. Dari atas ya. Kita copy ininya saja. Ini kita copy ya. Copy. Copy. Oke. Copy. Baru kita masuk ke SPSS. Kita pastikan di sini. Kita klik tombol kanan ini, kita paste. Maka datanya akan berpindah ke SPSS yang ada 58N-nya ya. Ada 58 responden ataupun ada 58 data yang kita. Nah, lalu kita bertanya setelah ini datanya seperti ini, kita kan mau menganalisanya. Kita mau lihat squamous dan kurtosisnya, kemiringan dan keruncingan sebuah datanya. Kalau Bapak Ibu mencarinya secara manual, saya pikir dengan 80 data ini ya lumayan juga, memakan waktu yang berjam-jam. Silakan dibuka di WhatsApp-nya masing-masing. Tadi kan saya ada share ya. Ya, ada share bahan. Ada share bahan di grup WhatsApp kelas kita yang B-Doc tadi. Apa langkah-langkahnya untuk mencari squamous and kurtosis? Coba dimulai dari atas itu. Apa perintahnya? Ada analyze apa di situ? Coba. Apa perintahnya? Kan ada di WhatsApp group yang saya share. Itu cara mencari squamous dan kurtosis menggunakan SPSS. Dimulai dari mana? Analyze yuk sama-sama. Analyze, coba dilihat di slide itu, ini ada di atas itu. Analyze ya. Ingat ini analyze. Setelahnya apa? Descriptive statistik. Benar? Ya. Descriptive statistik. Setelahnya frequencies. Terus baru silakan lihat ke layar, ke slide. Ada itu tampilan data kita yang tentang kinerja yang X itu, yang tadi, yang data ada 58 tadi. Itu kita pindahkan ke kanan. Gimana Pak cara pindahkannya? Ya kan begitu. Kita klik tombol yang ini ke kanan. Kita klik. Lalu apa lagi perintahnya? Statistik. Oke, statistik. Apa yang kita centang? Squamous and kurtosis. Karena yang sedang kita cari adalah squamous and kurtosis. Jika Bapak Ibu ingin mencari juga rata-rata, mean, median, modus, sum, ini silakan dicentang, nanti keluar semua. Tapi sekarang yang sedang kita bahas adalah squamous and kurtosis. Kalau mau cari juga standar deviasi, varian, rank, maksimum, minimum, standar error rata-rata atau SE min-nya juga bisa kita contek. Baru kita perintahnya continue ya. Squamous, kurtosis, continue. Ya. Oke. Nah, karena kita pengen melihat histogramnya ataupun keruncingan dan kemiringannya, coba kita ke chart ya. Coba kita ke chart. Jadi di chart ini kita bisa lihat, kita mau lihat misalnya pie chart ataupun histogram. Kita pakai yang histogram aja ya. Histogram kita centeng histogram, baru kita continuekan normal curve on histogram, lalu continue. Kita mau melihat apakah data yang kita punya ini normal atau tidak. Kalau mau pakai pi tadi juga ada di chart ini. Pi ini masih berbentuk seperti kue, itu yang persen ya. Pi ini yang di sini. Tapi kita kan tidak ya.
Oke, kita yang cat tadi kita pakai yang histogram aja. Histogram yang ini baru continue. Baru kita apa perintahnya lagi di sana? Oke. Udah? Udah kita oke kan? Oke, kita oke. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Coba lihat. Ada skenesnya 0,806. Ada kurtosisnya berapa? Berapa itu angkanya tuh? 0,825. Nah, kalau dia berbentuk histogram seperti ini bentuknya, ya kan? Coba carilah secara manual, tak percaya. Makanya setelah ini semuanya harus harus juga punya SPSS di masing-masing laptopnya. Jangan nggak ada. Saya selalu ingatkan itu untuk memudahkan kita. Nggak mungkin saya Bapak Ibu tolong diinstal SPSS-nya kalau itu untuk merepotkan dan membuat susah Bapak Ibu, kan enggak. Nah, untuk melihat skenes dan kurtosis ini, apakah datanya berdistribusi normal ataupun tidak normal, itu kita bisa menggunakan rumus ya, rumus yang ada itu, lalu memasukkannya ke Z-skenes, ya kan, seperti yang ada di layar, dengan Z-tabel, ya kan. Jika data yang kita olah itu lebih kecil dari Z-tabel, maka dapat kita katakan data yang kita olah tadi dia berdistribusi normal. Nah, dari coba siapa yang mau maju Pak spidolnya? Pakai coba Z-skenesnya, coba kita mau hitung Z-skenes dan Z-kurtosisnya. Yuk, silakan ini aja, biar saya pandu, nggak apa-apa. Silakan dituliskan. Silakan, dia. Z-skenes sama dengan Ayo. Aduh. Ya, oke. Silakan di papan tulis dituliskan Z-skenes sama dengan skenes yang sedang kita SKWINES. Skenes sama dengan udah skenes dikurang 0, S kurang 0 dibagi standar error skenes. Baginya benarnya ya biar lebih cantik. S itu skenes ya. Dikurang 0 baru yang apanya SE standar errornya. SE skenes, tulis skenes SE standar error skenes. SE kenal. Ini kan ada di sini. Ayo. Oh itu. Udah? Baru dicari. Tadi dari data yang kita olah, skenesnya berapa? Ada skenes 0, berapa tuh? 806 0,806 skenesnya, kita cari skenesnya dulu. Dibagi dengan 0 standar errornya itu lihat di layar di slide ini yang di ini. Ini kan skenesnya, nilai skenesnya oke, baru 314 ya, 314
0,314 membaginya. Berapa hasilnya? Coba dicari pakai kalkulator. 0,806 dibagi 0,314. Baru setelah ini kita bisa cari kurtosisnya. Berapa? Oke, 2,56. Nah, untuk alfa 0,5 itu Z tabelnya ada di posisi 1,96 ya di Z tabelnya. Kita kan mau membandingkan nih, mau membandingkan dengan Z tabel 0, berapa? 0,2 ya, 2, berapa? Lebih besar atau lebih kecil dari 1,96? Lebih besar. Oke, kayak mana tanda lebih besarnya? Besar dari kanan, Per. Wih, terbalik. Hasil skenes kita ini kan positif. Oke, kita lebih besar dari itu, lebih besar dari. Kalau dia lebih kecil dari. Terbalik, Per. Terbalik. Kan lebih kan hasilnya 2 berapa? Ya. Ada minus enggak? 0,806 dibagi 0,314 hasilnya berapa tadi? 2,56 itu lebih besar dari 1,96. Tabel. Jadi kesimpulannya berdasarkan nilai squareness-nya dia tidak berdistribusi normal. Kenapa? Karena dia lebih besar. Kalau dia lebih kecil dia berdistribusi normal. Oke, kita masuk ke yang kurtosisnya. Yuk, kurtosis sama dengan kita bikin rumus lagi. Kurtosis. Oke, kurtosis sama dengan K ataupun kurtosis ya. K itu kurtosis dikurang 0. Oke, SE kurtosis. Standar error kurtosis kan sudah ketemu, kita cari menggunakan SPSS. Nah, tuh ada tuh 0,825 dibagi 0,618. 1,33 sekian. Nah, kalau kita lihat, kalau kemencengan apa? Kalau yang kemencengan ini kan kita bicara kelompok penyaji mana? Kalau keruncingan apa? Skenes itu keruncingan atau kemiringan? Nah, dari sisi squareness tadi, kemiringan datanya, data tidak berdistribusi normal. Tapi ketika kita lihat dari keruncingannya, jadi data itu, coba ini kan, ini kalau dari kita bisa lihat dia bentuknya miring, apakah miring seperti ini atau miring ke kiri, ya kan begitu ya. Ini kita pakainya yang squareness ya. Nah, lalu untuk kalau dia ini keruncingan namanya sebuah data itu kurtosisnya ya. Oke, kelompok penyaji coba 1,33. Lalu kita bandingkan dengan Z
Z tabel dengan 0,05 itu 1,996. Carilah menurut aku ya di Z tabelnya. Nah, 1,33 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil dari 1,96. Ya. Lebih kecil dari 1,33, lebih kecil dari berarti gini nih. Ya, lebih kecil dari Oke, sebentar. Kalau ini bacanya gimana nih? 1,6 lebih kecil Ah, dari ini. kemarin dulu 1,33 dulu udah. Ini lebih besar, berarti gini nih. Ini 1, ini nggak mau gini nih tandanya. Kamu. Ini lebih besar lebih kecil dari 2. Kalau ini 1,96 ini lebih besar dari 1. Oke. Nah, kita lihat dari keruncingan data, ya kan? Tadi kan kita sudah bisa cari tuh histogram dengan SPSS. Bapak Ibu tinggal klik aja semua, mau histogramnya, mau picture-nya dan lain sebagainya. Nah, di dalam keruncingan ini, kalau dia bukitnya tinggi, ya itu disebut dengan leptokurtis. Kalau dia sedang, disebut dengan mesokurtis. Kalau dia bukitnya kayak Gunung Dayak saja, dan ada bukitnya bahkan hampir rata, dia disebut dengan platokurtis. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk SPSS ini, silakan Bapak Ibu belajar sendiri di rumahnya masing-masing. Harus diinstal masing-masing. Sekarang sudah ada SPSS yang 26 yang terbaru. Usahakan menggunakan yang terbaru. Untuk pertemuan kita hari ini, nanti minggu depan akan kita sambung lagi. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekedar bebas, silakan berlatih di rumahnya masing-masing. Oke, untuk kelompok penyaji silakan kita cari bagaimana skenes dan kurtosis secara manuali ya, secara manuali supaya Bapak Ibu bisa membandingkan. Oh, ternyata kalau mencarinya secara manual seperti ini rekodnya, ya kan? Jadi Bapak Ibu bisa lebih serius menggunakan SPSS. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.